Be phenomenal every day. Halo guys, video mingguan kali ini saya akan mulai dengan membahas market update terlebih dahulu. Untuk indeks kita IHSG ditutup di level 6886 ya, atau naik 0,3%. Dan kita bisa lihat selama seminggu ini market kita bullish, di mana awalnya sekitar 6.600-an, sekarang ditutup di 6.800-an. Untuk pergerakan asing sendiri, di hari Jumat asing out 470 miliar. Tapi kalau selama one week-nya, asing tercatat net buy ya, di regular market sebesar 702 miliar. Nah, saya juga ingin memberikan opini ya tentang perilaku investor di 1-2 minggu terakhir ini. Yang saya lihat itu banyak terkena tebar fear untuk market crash. Jadi sekarang ini memang banyak berita-berita ya, artikel-artikel, ataupun kalau teman-teman lihat di YouTube channel ya, itu banyak yang membahas tentang market crash IHSG di bulan Juli ini terutama ya. Prediksi-prediksi bahwa market kita akan crash itu terus bermunculan karena inflasi yang begitu tinggi dan juga resesi ya. Namun ada satu hal yang menurut saya itu membuat saya masih tetap yakin ya dengan market IHSG ini akan naik. Bahkan di posisi saat ini itu untuk porsi yang non trading saya sudah hampir bisa dikatakan sudah hampir all in ya di market IHSG. Sentimen positif yang pertama tentu datang dari laporan keuangan. Kalau teman-teman cek ya di idx.co.id, di laporan keuangan dan tahunan untuk Q2 itu sudah cukup banyak ya yang keluar, dan hasilnya rata-rata memang kinerjanya itu positif. Jadi artinya nanti selama Juli dan Agustus ke depan ini kita akan sering mendengar berita bahwa perusahaan ini atau emiten A itu mencetak laba, kenaikan laba. Emiten B laba bersihnya meningkat seberapa persen. Nah, itu yang akan kita dengar sepanjang bulan Juli dan Agustus nanti. Ini ya menghadapi keluarnya laporan keuangan Q2. Ini kan masih belum banyak yang rilis walaupun sudah ada beberapa ya. Dari beberapa ini kalau teman-teman cek satu persatu, mostly itu adalah labanya meningkat. Nah, itu yang sentimen pertama. Dan yang kedua itu kalau dari saya prinsipnya, dan saya kan beberapa kali mengatakan hal ini, kita tidak ada yang bisa memprediksi kapan market akan crash ya. Tapi yang kita bisa melihat adalah dari tanda-tandanya. Dan tanda pertama memang dari foreign flow kan. Kalau asing terus keluar itu memang menandakan bahaya. Tapi ada tanda kedua ya yang belum terpenuhi, yaitu adalah di euforia market. Nah, biasanya crash itu datangnya itu seperti pencuri ya. Jadi dia diam-diam ketika market itu sedang pada euforia buy dan tidak takut apapun, saat itulah crash itu yang kemungkinan terjadi. Tapi kondisi sekarang ini berbeda ya. Kondisi sekarang ini bahkan investor retail itu mereka sudah bersiap-siap dan sudah ketakutan dengan crash market. Justru hal itu yang membuat saya berpikir bahwa kemungkinan untuk crashnya itu malah lebih sedikit. Kalau kondisinya seperti itu, karena nggak mungkin kan si bandar ibaratnya mau membuang di mana retailnya itu bukan yang membeli. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran bahwa menurut saya justru malah IHSG ini potensinya itu akan kembali ke level 7.000. Tapi ya kita tidak ada yang tahu ya kepastian benar dan salahnya. Yang kita bisa lihat adalah nanti bagaimana hasilnya, dan kita selalu memonitor. Jangan sampai kita lengah karena kondisi sekarang ini memang masih belum kondusif. Walaupun view saya IHSG ini akan bullish ke 7.000, tapi memang kondisinya belum kondusif karena ekonomi globalnya memang sangat tertekan. Indonesia sendiri saya percaya tidak terlalu signifikan karena kita komoditasnya itu sangat berlimpah ya, sehingga kita tidak kekurangan, tidak defisit. Dan yang memang suffer itu adalah negara-negara yang pabrik-pabriknya itu defisit dari komoditas sehingga harus beli dengan harga yang mahal. Oke, sekarang saya akan bahas saham-saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing, yaitu Adaro, BMRI, Telkom, PTBA, BCA. Nah, ini sudah mulai terlihat ada blue chip-nya ya. Kalau di minggu lalu kan mereka net sell terus ya. Nah, ini sudah mulai terlihat mereka masuk ke market kita. Dan yang paling banyak dijual adalah MDKA, BNI, Inco, BRI,
S hardware, M your. Nah, namun angka buy dan sell-nya ini sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. 250M, 200M, 198, 149, 145. Ini juga 400, 300, 160, 160, terus 60, 40, 40. Jadi angka buy sell-nya ini tidak terlalu signifikan perbedaannya antara asing yang buy dengan asing yang sell. Oke, sekarang saya akan masuk ke sahamnya. Nah, saham yang pertama akan saya bahas adalah TRGU, lanjutan dari yang video minggu lalu ya. Ini Excel-nya saya buat lanjutannya, yang minggu lalu kan sampai D6 ya. Dan di D7 ini sekarang saya akan lebih cepat ya, karena teman-teman mungkin sudah memahami ya. Ini perhitungannya. Untuk D7 ini kita bisa melihat ya, ada buy 10 jutaan, sell 3,3 juta, sell 3 juta, sell 2,1 juta. Sehingga totalnya itu kemungkinan big playernya itu masih buy 1,5 jutaan lembar. Dengan nominal rupiah sekitar 763 jutaan. Kemudian di hari ke-8, MG ini terlihat sekali strong sell ya. Dia jual 28 juta kok, 28,9 juta lembar ya. Di rata-rata tertingginya ya 543 sebanyak rupiahnya 15,7 miliar. Hari ke-9 MG masih berjualan ya 5,3 jutaan. Nah, dengan rata-rata 494 totalnya 2,6 miliar. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin bingung ya dengan Excel ini, bisa menonton terlebih dahulu yang di video minggu lalu. Di hari ke-10 ada MG, RG, dan PD. Ini berjualan ya minus 8,4 jutaan. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa kok saya masukkan RG dan PD, simpelnya adalah saya menarik broker summary dari sejak awal IPO. Kalau untuk menghitung hari ke-10, saya menariknya awal IPO sampai hari ke-9. Kalau ada RG dan PD ini berjualan, tapi di broker summary hari pertama IPO hingga hari ke-9 itu mereka tidak ada pembelian. Nah, artinya kan mereka sejak IPO nggak ada beli, tiba-tiba hari ke-10 kan masih berjualan kan. Itulah makanya saya asumsikan bahwa ini adalah juga kemungkinan besar barangnya si big player ya. Nah, hari ke-10 minus 0,84 jutaan lembar, atau secara rupiahnya dia berhasil mengantongi 3,9 miliar ya. Dan terakhir di hari ke-11 atau hari Jumat ini, MG terlihat ada melakukan pembelian 3,2 jutaan, dan si HD ini tiba-tiba bisa punya barang berjualan 5 jutaan lembar ya. Nah, sehingga kalau dikalkulasi adalah sekitar dia berhasil buang barang 1,8 jutaan lembar. Dengan total 820 jutaan rupiah ya. Nah, hasil akhirnya di hari Jumat ini hanya perkiraan ya. Jadi kemungkinan untuk angka pastinya ya pasti berbeda. Tapi kalau menurut opini saya ini adalah perkiraan yang mendekati si portfolio si pemain besar, si big player. Di harga closing yang hari Jumat 450, si big player ini masih mempunyai 1,4 miliaran lembar saham dengan dia total mengeluarkannya itu sekarang tinggal 283 miliar rupiah. Kan awalnya ketika IPO dia butuh 302 miliaran ya. Kalau diasumsikan 4% saja yang dilepas ke publik. Nah, jadi sekarang posisi terakhirnya itu dia dari 302 miliar tinggal 283 M, atau dia berhasil berjualan sekitar 20 miliar ya. 20 miliar itu berarti sekitar 8%. Dia sudah berhasil kembalikan dananya 8%. Dan secara valuasi portfolio dari 1,4 miliar lembar saham yang masih dipegang dia dikalikan 450 harga terakhir, maka portfolio si big player atau si bandarnya itu masih 636 miliar, atau floating profitnya di atas 100% ya. Nah, mereka tentu akan memutar cara lagi supaya seperti ini ya. Mereka tetap bisa distribusi sambil portfolionya itu terjaga ya. Portfolionya masih plus banyak. Seperti itu ya. Jadi, kalau menurut pandangan saya ini belum selesai ya. Permainannya dari TRGU ini masih belum selesai. Contohnya yang seperti kalau sudah selesai itu seperti apa? Misalkan teman-teman saya kasih lihat untuk saham, contohnya seperti Baut ya. Nah, saham Baut ini kan hampir sama ya. Ketika IPO pertama dia arah, terus sempat arah ARB ya. Jadi sempat naik, kemudian turun, kemudian ada sontekan sekali lagi, terus dia turun tanpa henti. Turun, terus turun, sampai gocap ya, sampai 50. Nah, ini kalau
saya asumsikan kalau sudah 50 ya sudah selesai gitu loh. Tapi apakah kalau saham-saham yang sudah 50 ini nanti ada kemungkinan bangkit? Nah, itu kan terserah si bandar. Kalau si bandarnya mau mengkolek pelan-pelan di harga 50, terus nanti dia sudah banyak lagi barangnya, terus dia mau angkat ya bisa saja. Tapi kalau kita kan terlalu risky ya kalau misalkan kita berharap seperti itu. Contoh lainnya misalkan apa? Seperti Nano. Nano ini kan sama, dia juga IPO naik terus turun terus naik sekali. Jadi ini ya wave pertama dia naik terus diambleskan turun, dia sempat naik lagi terus diajar turun terus ya hingga akhirnya jatuh ke level sekitar 50-an lagi. Nah, ini walaupun dia sempat naik sedikit, dia hajar lagi ke gocap ke 50-an lagi. Nah, ini yang saya katakan sudah selesai. Namun kalau TRGU ini dia memang kalau kita lihat ya, dia habis naik kemudian turun kan ARB. Terus ini dia ada sedikit kenaikan dan penurunan ya. Nah, kalau dari data ini seharusnya itu belum selesai. Belum selesai maksudnya bukan maksudnya berarti dia bukan berarti sekarang on the way ke 50. Nah, itu menurut opini pribadi saya. Justru dia kalau misalkan harganya itu bisa lebih tinggi, tentu akan lebih memudahkan si bandarnya untuk membuang barang ya. Dari data ini kita juga bisa tahu ya kira-kira average si bandar itu berapa dengan cara ya ini. Nah, ini total dia uang yang sudah dia keluarkan kan 283 M dibagi dengan lembar sahamnya yaitu sekitar 200 ya, 200,5. Itu adalah average-nya si bandar. Jadi masih cukup jauh spellingnya dengan harga saat ini. Nah, itu dari saham TRGU, kemudian saya akan melanjutkan ke saham GoTo. Nah, GoTo ini di video minggu lalu juga sempat saya bahas, kalau misalkan ada teman-teman yang buy di support, itu tentu sudah, walaupun sedikit ya, sudah ada floating profitnya. Ini kan kemarin di minggu lalu support sekaligus level psikologis ada di level 300. Dan GoTo ini kalau teman-teman cermati, itu masuk ke beberapa portfolio dari fund manager, dari reksadana. Nah, masuknya GoTo ke beberapa portfolio dari fund manager, ini membuat saya berpikir bahwa ada kemungkinan GoTo ini kan market cap-nya cukup besar ya, sekitar berapa? 400 triliun kalau nggak salah ya. Sehingga bobotnya si GoTo terhadap IHSG ini juga cukup besar. Nah, fund manager yang berpikiran bahwa market akan bullish, tentu mereka harus mempunyai saham GoTo di dalamnya. Kalau sampai marketnya bullish, GoTo-nya naik, dia tidak punya, otomatis kan dia bisa kalah dengan performa IHSG ya, benchmark-nya kan IHSG. Nah, itu juga yang membuat saya berpikir bahwa, fund manager ini ada kemungkinan dia juga berpikir bahwa sebenarnya market ini akan bullish ya, makanya dia kok memasukkan GoTo ke dalam portfolionya. Ini adalah opini saya tentang saham GoTo, terus Bumi. Nah, kalau Bumi ini di minggu lalu saya cuma untuk trading sih. Sempat saya bahas juga kan di minggu lalu dan saya sudah nggak mau menyentuh lagi sih untuk saham Bumi. Nah, walaupun sebenarnya memang kan batu baranya lagi hot sekarang ini, tapi saya sudah nggak menyentuh lagi di saham Bumi. Oh ya, satu lagi untuk strategi di mana saham-saham apa saja yang sudah saya beli ya. Market ini kan view saya akan bullish ya. Dan saya mencoba untuk memaksimalkan dengan cara apa? Membeli saham-saham yang masih di bawah MA200, tapi yang kemungkinan besar itu Q2-nya ketika rilis akan bagus. Nah, itu adalah kriteria yang saya ambil ya, saham-sahamnya. Kalau misalkan di atas MA200 atau bahkan sudah tinggi, contohnya apa? Misalkan saham batubara ya. Saham batubara ini kan juga orang-orang pada suka. Nah, ini kan di MA200 dan kalau kita lihat dari pergerakannya kemarin kan dia ini sedang di atas ya. Nah, ini memang sudah tidak masuk ke kriteria saya gitu. Untuk saham-saham yang seperti ini. Walaupun potensi dia untuk naik, apakah masih ada ya? Masih ada aja. Kan laporan keuangannya juga pasti akan bagus. Malahan kalau batubara saya bisa bilang pasti ya. Karena harga batubaranya kan menggila. Nah, yang saya pilih itu adalah yang di bawah MA200 dan kemungkinan besar Q2-nya akan bagus ya. Salah satunya misalkan seperti apa? Seperti si Pakuwon. Nah, ini Pakuwon ini kan juga masih di bawah MA200 dan kemungkinan kalau saya lihat juga laporan keuangan Q2-nya dia akan positif ya dibandingkan yang year on year-nya.
Nah, ini ada saham Friend juga yang sempat saya bahas di video hari Rabu kemarin ya. Dia berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari IPO Mora. Terus berikutnya ada saham duo nikel ya, Antam dan Harum. Nah, mereka bergerak naik seiring dengan ini ya, kenaikan harga nikelnya. Nikel kan kemarin sempat melambung tinggi ya, karena ya ini ada kasus lah ya, yang di short itu, perusahaan nikel besar yang di short, kemudian dia hancur kan. Dia turun, dan ketika sudah mencapai titik average-nya, titik rata-ratanya, dan hari ini dia dan beberapa saat ini dia berhasil rebound ya. Atas rebound ini juga si Antam dan Harum juga mengalami rebound harga sahamnya. Grafiknya pun mirip ya. Si Antam ini kan juga turun, terus dia ada mengalami rebound ya. Begitu pula dengan Harum, dia juga ada, nah ini ya, mengalami koreksi yang cukup dalam terus rebound. Ini mirip sekali grafiknya dengan pergerakan harga indeks coal-nya sendiri. Nah ini, habis turun terus terakhir ini baru dia ada mengalami rebound ini. Nah untuk nikel sendiri sebenarnya saya itu suka ya view-nya. View tapi untuk jangka panjangnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar ya kendaraan-kendaraan kan akan beralih ke listrik semua. Dan nikel adalah salah satu bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Saham Antam dan Harum sendiri pun itu ada di bawah MA 200-nya posisinya sekarang ini ya. Nah ini saya sempat stop loss ini, kena stop loss si Antam ini. Dan Harum juga kurang lebih sama ya chartnya, dia juga ini di bawah MA 200-nya sekarang. Dan yang terakhir saya juga masih menunggu ya saham dari BKSL ini kepastian dari kapan right issue-nya. Nah ini dia akan mau RUPS di tanggal 25 Juli nanti. Sebelumnya kan saya pernah membahas tentang right issue BKSL yang kemungkinan akan di-strap sendiri oleh si pemegang saham utamanya. Jadi ya, kita tunggu sama-sama kapan untuk right issue-nya ini benar-benar terjadi ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.